Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Nah, tentu hal ini dalam pemenuhan tugas dari mata kuliah manajemen keuangan Islam. Baik, langsung saja, yaitu pembiayaan keuangan syariah, yaitu penyediaan uang ataupun tagihan yang dipersembahkan dengan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang ataupun tagihan tersebut, ya, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan imbalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini terdapat dua pihak, yakni lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri. Yang kedua, tagihan dalam keuangan syariah. Ada beberapa bentuk dalam keuangan syariah, yakni transaksi mudharabah dan musyarakat. Yang kedua yaitu sewa menyewa dalam bentuk hijarah. Yang ketiga yaitu sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Selanjutnya, transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istisna, ya. Pinjam meminjam dalam bentuk qard, ya. Nah, selanjutnya yaitu peraturan Menteri Keuangan Syariah. Ada dua di sini, yakni yang pertama yaitu pembiayaan jangka pendek, ya, yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah melakukan pembiayaan kepada suatu perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha, tetapi tentu juga berdasarkan prinsip-prinsip syariah, ya, tentunya tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah maksimal 1 tahun. Jadi ada jangka waktu maksimum dari lembaga keuangan syariah, yakni maksimal 1 tahun, tetapi dengan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, ya. Selanjutnya yaitu modifikasi peraturan Menteri Keuangan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu alat liquid ataupun cash, ya. Yang kedua yaitu piutang dagang atau receivable. Yang ketiga yaitu persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan bahan jadi, tentunya. Nah, tentu dalam keuangan syariah memiliki yang namanya resiko. Adapun risiko dalam keuangan syariah yang disebut sebagai gharar. Gharar artinya kekhawatiran, ya. Kekhawatiran menghadapi sesuatu kecelakaan, ya, kecelakaan ataupun kerugian dan ataupun kebinasaan. Nah, di sini terdapat gharar ini sifatnya
memiliki sifat kekhawatiran dalam proses kerugian ya. Selanjutnya, garar dikatakan sebagai sesuatu yang sifatnya ketidakpastian atau uncertainty atau tidak pasti. Jadi garar ini memiliki sifat ketidakpastian ya, ketidakpastian. Selanjutnya, transaksi garar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan ataupun ketidakpastian antara dua pihak. Jadi antara dua pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki ataupun memiliki ketidaktahuan ataupun ketidakpastian dalam bertransaksi dengan suatu objek akad ya, yang diserahkan tentunya. Nah, yang selanjutnya yaitu tagrir. Tagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Nah, ini juga menjadi suatu resiko. Yang selanjutnya, jika seseorang melibatkan diri dan hartanya ya, diri dan hartanya berarti ada mereka dan hartanya dalam kancah garar. Nah, maka berarti keduanya telah dihadapkan pada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Ini juga menjadi salah satu resiko ya, dalam lembaga keuangan syariah. Yang terakhir yaitu pembiayaan yang gharar dapat timbul karena dua sebab. Ada dua sebab utama timbulnya gharar ini, yaitu yang pertama ya kurangnya ilmu pengetahuan. Nah, disinilah kita bisa melihat akan pentingnya ataupun pentingnya suatu ilmu pengetahuan, karena kurangnya ilmu pengetahuan dapat mengarahkan kita kepada suatu hal yang gharar ya. Yang selanjutnya yaitu informasi pada pihak yang melakukan kontrak. Kurangnya ilmu pengetahuan, informasi yang pada pihak yang melakukan kontrak itu juga menjadi suatu sebab timbulnya gharar ini ya. Yang kedua yaitu karena tidak adanya objek. Nah, tidak adanya objek menjadi suatu hal dapat timbul ya pada gharar. Nah, selanjutnya yakni resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu resiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contracts ya, meliputi resiko terkait pembiayaan mudharabah ya. Yang selanjutnya resiko terkait pembiayaan ijarah. Yang selanjutnya yaitu resiko terkait pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang terakhir yakni resiko terkait pembiayaan salam dan istisna tentunya. Yang kedua, resiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contracts, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah meliputi resiko fluktuasi pendapatan bisnis ya, tentu dalam usaha ataupun dalam suatu kegiatan usaha tidak serta-merta ataupun tidak selalunya mendapat satu keuntungan. Tentu ada yang dikatakan sebagai fluktuasi ataupun naik turunnya suatu pendapatan yang sifatnya fluktuatif pada bisnis yang dibiayai. Ya, ini juga menjadi suatu resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya resiko karakter. Kemudian resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, yaitu resiko pembiayaan itu sendiri ya,
Yang selanjutnya risiko pasar. Nah, risiko pasar di sini yang dimaksudkan adalah risiko yang terjadi di lapangan ataupun yang terjadi secara langsung di pasar ataupun di market, ya. Yang selanjutnya risiko operasional, ya. Risiko operasional ini adalah terkait dengan alat ataupun bahan yang digunakan atau alat-alat yang digunakan memiliki, entah itu akan terjadi sebuah kerusakan, itu juga menjadi suatu risiko pada pembiayaan lembaga keuangan syariah tentunya. Nah, selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Nah, selanjutnya risiko hukum. Nah, tentu dalam risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, tentu risiko hukum juga akan selalu ada, karena itu keterikatan dengan hukum. Dan selanjutnya risiko reputasi. Risiko reputasi di sini adalah risiko yang akan terjadi, akan timbul kepada lembaga pembiaya, lembaga keuangan syariah itu, reputasinya, ya. Yang selanjutnya risiko strategik ataupun selanjutnya risiko kebutuhan dan risiko modal. Nah, tentu risiko modal ini juga menjadi suatu risiko pada pembiayaan lembaga keuangan syariah, karena modal merupakan suatu hal yang penting juga, dan itu juga menjadi suatu hal yang menjadi risiko atau ya. Selanjutnya adapun yang selanjutnya yakni pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Tentu dalam keuangan syariah ada pengelolaan ataupun cara-cara pengelolaan risiko, ya, dalam hal ini meminimalisir berbagai risiko-risiko dalam keuangan syariah. Yang pertama, identifikasi risiko. Nah, tentu dalam keuangan syariah, identifikasi risiko ini penting dilakukan dalam hal mengelola, mengidentifikasi ataupun melihat berbagai risiko-risiko yang akan terjadi. Kemudian penilaian risiko. Nah, artinya dilakukanlah penilaian terhadap risiko tersebut. Yang selanjutnya yakni rencana penanggulangan. Artinya melakukan suatu rancangan penanggulangan dari risiko keuangan syariah tersebut. Selanjutnya monitoring. Nah, monitoring ini juga menjadi suatu pengelolaan risiko, karena monitoring merupakan suatu hal yang penting juga, karena untuk melihat selalu memonitoring ataupun melihat setiap kegiatan ya. Nah, yang selanjutnya pengelolaan risiko dalam keuangan syariah yakni evaluasi. Nah, evaluasi ini menjadi hal yang riskan. Karena kenapa dikatakan suatu hal yang riskan? Karena evaluasi ini adalah meliputi ataupun mencangkup berbagai setiap kegiatan yang telah dilakukan, sehingga dilakukan pengelolaan di dalamnya dalam bentuk evaluasi. Nah, di sini evaluasilah yang menentukan titik dari pengelolaan risiko mana yang perlu dikaji ulang ataupun dilakukan minimalisir berbagai risiko. Dalam hal ini dilakukanlah evaluasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Baik, jadi saya kira itulah tadi hasil dari materi
lembaga keuangan modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam keterbatasan ilmu saya. Wabillahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.